Oke pemirsa di rumah, ketemu lagi dengan saya Ferry Cowboy di sebuah jawaban. Siapa aku, kamu dan dia. Apa kabarnya pemirsa di rumah? Mudah-mudahan baik. Banyak rezekinya. Yang belum nikah enteng jodohnya. Kali ini kita akan membahas problematika rumah tangga. Karena yang saya lihat bintang tamu kali ini ribet rumah tangganya. Jadi kita bahas. Selamat menyaksikan. Jadi gini, poin pentingnya rumah tangga Mbak Jamila ini tidak jelas. Ya. Benar nggak? Dilanjutin seperti nggak tahu mau kemana. Jadi bertahan sakit, pergi juga nggak mungkin. Gimana sih, bukan nggak mungkin sih sebenarnya. Kita udah tekad nih. Aku harus udahin, selesain gitu kan. Tapi setiap kita mau bertindak kok susah. Susahnya kenapa? Ya nggak tahu, kayak ada yang mengikat. Apa dia mistis? Tapi pasangan Mbak menurutku nggak bulat-bulat banget untuk berpisah. Walau terucap, walau dia ngomong ingin berpisah, tapi hatinya enggak menurutku. Iya emang, dulu juga kayak gitu. Kalau memang sudah bulat tekadnya untuk berpisah, nggak usah pakai laporan lagi, nggak usah pakai ngomong. Karena kalau ngomong, kembali lagi ketakutan, kembali lagi rasa capek. Berpisah lebih baik menurutku. Karena memang secara hati sudah flat, sudah biasa aja. Hanya ada ikatan, masih ada ikatan aja suami Karena istri, rumah tangga ya. Didukung aja ibaratnya, didukung. Iya, tapi secara hati masih, mah sudah sama sekali enggak. Mbak ini tipe orang yang ngeyel banget dia nih. Iya, bercerita, bertanya, tapi menjawab sendiri. Akhirnya tuh dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai bertahun tuh kayak menjalani kebohongan terus. Secara tampaknya kayak baik-baik saja, baik aman saja, segala macam. Ujung-ujungnya jalan keluarnya nangis, minta pertolongan, ya Allah gimana, nangis. Gayanya doang, ketawa-ketawa, ini aja mau nangis. Memang banyak orang menganggap perceraian itu tidak baik. Tapi kalau dengan perceraian itu menjadi lebih baik, dan justru ketika bersama menjadi lebih hancur, lebih rusak, ya lebih baik pilih bercerai kan? Sebangsat-bangsatnya laki-laki, sebangsat-bangsatnya perempuan, sejahat-jahatnya perempuan atau laki-laki, saya rasa tekadnya sama. Pingin punya rumah tangga yang selamanya. Mbak pasti bilang sayang sama anak. Suami Mbak juga pasti bilang sayang sama anak. Nggak ada nggak yang nggak sayang sama anak kan? Iya. Tapi dengan kondisi kalian seperti ini, justru menyengsarakan anak. Kembali lagi di sebuah jawaban, siapa aku, kamu dan dia, dengan bintang tamu Mbak Jamila. Dan sesuai judul, problematika kehidupan rumah tangga. Kebetulan Mbak Jamila rumah tangganya ribet. Dari tadi gue pingin dia yang cerita, tapi kelamaan akhirnya gue yang baca aja, capek baca. Nah sekali ini gue minta dengan hormat Mbak yang cerita dengan sebenar-benarnya. Nanti gue kasih jawaban bagaimana sebaiknya. Di sini juga ada Gea Putri menemani saya. Alhamdulillah ada yang cantik. Selama ini jelek semua sih. Yang cantik. Mungkin dia nanti bisa ngebantah, bisa kasih apa. Coba Mbak cerita Mbak. Kita dengarin di segmen Coba ini. dikulik. Apa? Saya dari mana nih? Iya, kan yang ngalamin situ. Masa Pertama kali ngerasa hati itu hancur. Nah. Karena apa? Pertama itu dari awal juga sih emang waktu itu kan awal. Ini dulu. Hmm. Ini memilih untuk bersama dengan pasangan ini dasarnya atas sama-sama cinta awal. Enggak. Apa? Tuh. Nah dari situ dulu. Gimana ceritanya Aku sampai kan bisa nikah? Maksudnya nggak tahu, tiba-tiba pas lulus sekolah Hmm. dia datang ngelamar. Oh, Nah sekarang aku bilang, mama
saya kan mau kerja dulu, aku juga udah kerja kan tuh, nggak boleh ditolak kalau lamaran kan gitu. Oh. Kan namanya orang dulu lah juga tuh sih, Iya, iya. tahun 97 kan, nggak boleh kalau nolak lamaran gini, tahu nggak? Engkongnya dia itu dulu itu apa gimana sih? Kalau sekarang kan paranormal. Kalau dulu pokoknya Ya, orang istimewa iya, lah, orang hebat seperti lah. itulah di Ya. kampungnya kan gitu. Hmm. Nanti mau lu jadi perawan tua atau gimana kan gitu. Aku bilang ya nggak apa-apa, kenapa? Aku bilang gitu. Orang kenal juga enggak kan, bukan nggak kenal sih, dia kenal karena dia dulu kan dia mah pacarannya sama tante saya kan gitu. Kenapa saya yang dilamar? Jadi dari bapaknya itu, karena kan satu kampung sama mama saya, ya itu tahu mama itu setuju. Kalau bapak sih emang kadang-kadang nggak setuju, cuma kalau mama setuju diterima kan. Jadi nikah lah. Ya nikah lah kayak gitu. Nah setelah nikah itu ya udah emang udah kacau, dari abis nikah juga udah kacau lah, maksudnya gitu. Pokoknya emang kacau banget udah pokoknya mau. Yang paling menyakitkan Setelah nikah. setelah nikah. Kan abis ijab kabul pasti ada rasa oke nih gue jadi istri lah nih. Hmm. Terus mencoba untuk jadi istri yang baik. Terus tiba-tiba udah berusaha. Terus apa yang bikin Yang nyakitin itu ya setelah tahu dia menggunakan sesuatu, Oh. menggunakan sesuatu apa nih? ya pokoknya sesuatu aja yang bisa Ya, ya, bikin ya, paham. Suka. aku suka, aku luluh. Oh. Oke. Terus ternyata nggak dia doang. Aku kan udah setahun ya, mungkin udah tahu 2 tahun kan, 2 tahun nikah tuh nggak punya anak kan, emang nggak diituin, nggak disentuh kan ibaratnya kan gitu. Makanya aku kan 2 tahun. Ternyata ibu aku sendiri yang mencoba supaya aku bisa suka sama dia, menggunakan seperti itu. Ibu kandung. Ibu aku sendiri. Itu yang bikin aku sakit tuh, ibu aku sendiri. Allahu Akbar. Berat banget ini. Aku aja sedih. Iya, emangnya sebenarnya emang ibu aku, jadinya yang gimana gitu loh. Aku aja merinding. Aku aja mau nangis. Aku nggak kebayang. Supaya tutur rumah tangga aku tuh sama dia tuh baik-baik aja. Setelah tahu, maksudnya nggak pernah disentuh kan, nggak pernah diapa-apain. Ya karena nggak suka tadi Iya, kan. terus dia kata dia malu, kata ibu saya sih malu karena udah 2 tahun saya nggak punya anak. Dibilang mandul lah atau lah gitu kan. Terus ibu saya sendiri gitu loh yang melakukan itu. Dia bawa lipstik saya sama bedak saya supaya saya mau sama dia. Jadi makanya kan waktu tahu itu saya jadi terpuruk kan, emang terpuruk banget setelah tahu emang ibu saya kayak seperti itu. Bukannya Jadi, malah iya, karena kan selama 3 bulan saya nikah, saya minta cerai. Semua saya pulangin, kata bapak saya. Tapi ibu saya yang maksudnya yang melarang, malu katakan. Baru 3 bulan kok udah mau cerai atau gimana. Tapi saya tahan kan, akhirnya sampai 2 tahun dia juga katanya malu. Kok anaknya nggak hamil-hamil, gimana mau hamil? nggak suka. Karena nggak Apapun suka. alasannya. Iya, kami nggak suka, mau gimana mau bisa hamil? Dia malu katanya. Kok anaknya udah 2 tahun nggak bisa punya anak. Gua malu dalam orang-orang bilang lu gini kan gitu. Ternyata secara diam-diam ibu saya melakukan itu. Itu yang bikin saya sakit benar-benar. Ya, dari situlah mulai kehancuran, mulai kekacauan, Iya, mulai walaupun keputusasaan. baik-baik saja, tapi hati saya sakit gitu loh. Tapi kuat ya. Ya. Ini udah berapa tahun?
Dari 97. Hah? Berarti 23 tahun. Allahu Akbar. Wow. Hebat. Aduh, buat pemirsa di rumah, Gue speechless. jodoh itu banyak bilang bahwa atas izin Allah, atas izin Tuhan. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisinya, sebesar apapun keinginan orang tua terhadap anaknya, biar dapat menantu, biar dapat pasangan, biar dapat cucu, tapi coba terbukalah bahwa jadikan itu, mencarilah pasangan itu atas dasar suka dan sayang dulu. Baru setelah itu berdoa. Ini contohnya Mbak Jamila, sampai menurutku tekad niat ibunya benar deh. Saking pengen anaknya menikah dan pengen anaknya pengen punya cucu. Tapi walau itu benar, tolong rasakan atau lihat apa yang dirasakan anaknya. Iya, pada akhirnya seperti ini. Jangan karena keegoan, jangan karena keinginan, akhirnya kita melupakan apa yang dirasakan terhadap apa yang kita inginkan. Inilah contohnya. Saya juga sampai merinding, ini tidak, 23 tahun bertahan dengan sesuatu yang tidak disenangi. Dan saya rasa bukan Mbak Jamila aja yang begini. Walau beda tema, tapi yang dirasakan sama. Walau beda jalan, tapi yang dirasakan sama. Dan sayangnya lagi, saya baca lagi, nanti nangis lagi, gue ikut nangis. Sekalipun dia tidak cinta, sekalipun tadi ada cerita dia gimana supaya cinta, tapi kalau pasangannya berusaha menunjukkan, bersikap sebagaimana mestinya, saya rasa ujungnya suka juga. Tapi menurutku enggak sama sekali, enggak menunjukkan itu. Ya boleh lah, kan ada kadang lo pernah nggak, misalkan lo awalnya nggak suka sama pasangan, tapi karena usahanya, karena tekadnya, karena kata-katanya, karena perhatiannya bisa tumbuh kan? Ya. Nah, nggak masalah sih sebenarnya, sebaik-baiknya cinta sama cinta itu sebaik-baiknya. Tapi kalaupun kita di posisi kita nggak suka, tapi ada orang yang mau mendekati, tapi dia berusaha dengan benar-benar sampai akhirnya membuat kita cinta, itu jauh lebih baik kan? Ya. Nah, beda cerita dengan Mbak Jamila ini, pasangannya nggak sama sekali punya usaha kayak gitu, menurutku benar nggak? Saya bukan sok tahu sih, saya mau baca. Ntar kalau situ cerita, gue nangis juga. Nggak jadi beri jawaban dong. Tapi gue ngerinding, lo gimana coba? Nggak bisa ngomong. 23 tahun loh. Nggak bisa. 23 tahun. Wow. Oh berarti baru nyambung di segmen awal tadi kan dia sangat ingin berpisah. Ya. Tapi ketika ingin melakukan itu ada yang menahan, ini maksudnya menurutku. Karena ada something tadi, ada sesuatu yang nggak kelihatan. Akhirnya tahu bahwa ibu yang bikin itu, tahu bahwa dibikin itu tuh dari mana sih? Ya dibilang, ada yang bilang maksudnya mungkin karena dia udah mau sakit, maksudnya yang nganter mama ini sakit. Oh yang buat ini? Ya, terus dia bilang minta maaf sama saya. Waktu itu maksudnya jahat, gue nganterin mak lu gini bawa ini. Aku bilang beneran, aku bilang gitu. Makanya kok tiba-tiba mau lah ibaratnya kan, waktu itu kan menolak, kenapa tiba-tiba kejadian terus langsung aku hamil kan? Ya gitu. suka aja begitu Ya, dengan pokoknya, tiba-tiba. Maksudnya tiba-tiba mau lah pokoknya di itu kan. Ya itu dia cerita karena dia sakit terus dia terus nggak ada dah ibaratnya sekarang. Mendengar itu gimana perasaan? Ya udah ya itu aku sakit banget ya Allah. Jadi selama ini demi mempertahankan ini ibu aku tuh nekat seperti itu gitu loh. Cuman aku nggak nanya takut dia atau gimana kan. Cuman pas sekarang maksudnya pas rumah tangga aku udah gimana baru tuh mak akhirnya terbuka. Coba dulu gua nggak begini gitu.
tambah sakit lagi dong. Iya, udah gitu. Ya terus gimana ya, emang udah kejadian kayak gini. Coba dulu gua nggak gini-gini, pokoknya dia jadi ngulang lagi kan ngomong, jadi ngomong. Kadang kan dia yang jadi sakit kan gitu kan. Karena ngeliat anaknya kok diiniin bukan bahagia malah maksudnya malah dihina sama salah gimana pokoknya gitu kan, malah nggak dipeduliin, malah dia melakukan tanggung jawab, malah tetap saya yang harus bekerja kan ibaratnya gitu. Jadi emak tuh merasa bersalah sampai sekarang karena dulu melakukan itu. Jadi aku juga nggak bisa marah kan karena ngeliat kondisi dia sekarang juga kayak gitu. Jadi saya juga nggak bisa cerita. Kalau saya cerita tentang masalah, dia pasti langsung nangis kan. Kenapa dulu gue ngelakuin ini? Kenapa gue mesti kesana kan gitu jadinya. Jadi aku kadang kalau mau nekat gimana juga bingung ke emaknya kan, katanya harusnya aku harus jauh dulu dari dia kan. Dari pasangan ini. Iya, biar lepas satu ikatan itu, karena yang ikat ini bukan satu tapi dua. Dua tuh dari emak satu, dari dia satu. Ibu kan pernah melakukan itu karena orang yang melakukan ini udah meninggal, jadi susah kan harus melepasnya itu. bisa, pasti ada bisa. Enggak, abis ini pasti bisa. Insya Allah. Iya, pasti bisa. Buktinya bisa diceritain. Yang tadinya katanya nggak tadinya bisa. makasih. Enggak, ini penting untuk diceritakan, bukan bermaksud untuk mengorek-ngorek apa yang dialami oleh Mbak Jamila, karena sekali lagi acara ini dibuat untuk mengedukasi, untuk memberitahu. Saya selalu meyakini bahwa satu masalah orang itu mewakili ribuan atau jutaan orang di luar sana. Jadi dengan cerita seperti ini, siapa tahu yang mengalami hal yang sama jadi tahu dia mesti gimana. Iya. Atau mereka merasa tidak sendirian. Iya, tidak sendirian, paling tidak untuk itu. Jadi Iya, kita kalau seperti ini kita merasa sendirian kan. Iya. Cuman gue yang nasib kayak gini, terus Pasti. ngalah terus atau gimana gitu kan, menerima atau gimana kan gitu. nanti di segmen 4 baru gue kasih solusi. Yang penting kan gue dengar ceritanya dulu sampai nangis untuk pertama kali loh. Karena ini kalau aku tangkapnya berarti masalah pertamanya adalah traumatis terhadap orang tua. Iya. Itu awal pertama pasti. Traumatis sama orang tua yang akhirnya kalau nggak ada kejadian ini sebenarnya mungkin bisa diusahakan rumah tangganya, tapi ketutup sama traumatis sama orang tua, akhirnya tahu, akhirnya kayak oh jadi gue mempertahankan selama ini bukan dari gue aslinya, dan akhirnya gue nggak mau, gue nggak bisa di sini karena memang awalnya gue nggak bisa. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Jadi ini berat banget nih, gue merinding nih. Pintar aku tuh ya. Jadi yang gue lihat itu sebenarnya itu pertama Emang lo adalah- pintar ya. Pertama adalah traumatis sama orang tua. Kenapa orang tua kok Mungkin kalau ini? tidak terjadi seperti ini, keinginan untuk memperbaiki besar ya. Iya, biarpun si pasangannya ini Nggak ada usaha ya. gimana pasti ada, bisa dikomunikasikan lah, bisa diusahakan, bisa ya udah yuk kita berubah yuk bareng-bareng gitu. Cuma kan si mbaknya ini udah punya traumatis sendiri yang dia akhirnya tahu, yang akhirnya dia nggak terima, mau dipertahanin kayak gimana juga gue nggak terima, ini bukan aslinya gue. Jadinya Tapi makin susah. seorang ibu atau seorang ayah pun juga saya yakin tidak ada yang punya niat jahat terhadap anaknya. Iya. Tidak ada. Tapi yang mesti diingat juga buat pemirsa di luar sana bahwa sebaik apapun keinginan dan niat kita, kalau kita tidak menghargai, tidak mengerti, tidak paham dengan orang yang kita inginkan untuk bahagia, ya jadinya seperti ini. Iya. Jadi seperti ini kan gitu. Yang paling benar itu ya merdekakan saja seorang anak seharusnya. Iya. Tapi tetap dengan memberitahu rambu-rambu ini nggak baik, ini Iya. gitu. Gitu. Waduh Setuju. mbak. Wow. Tapi nggak tampak ya. Masalah pertamanya sih yang bikin aku wah speechless. Dan waktu kejadian itu tahu-tahu mau aja ya mbak ya, begitu aja. Ya.
Nggak ada bertanya-tanya di hati, nggak ada. Nggak ada, cuman Itu berjalan beberapa pokoknya tahun berapa sih? setahun 2 tahun. 98 99 gitu kan, tahun 99 awalnya itu kan jadinya pokoknya aku kan nggak tahu kalau aku gini, pokoknya tiba-tiba mau aja. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, tapi gua mau ngomong sesuatu sedikit. Ya, menurutku yang sudah berat ketika mengetahui bahwa kejadiannya seperti ini, tapi lebih berat lagi sekarang nih. Ya. Sekarang tuh tak jelas. Ya, mesti gimana? Rasa sudah tidak ada, sudahlah tahu kejadiannya seperti apa, namun pergi tidak bisa. Lebih menyita pikiran lagi. Cuma yang saya salut, ini contoh buat pemirsa di luar sana, apapun yang Mbak ini rasakan, apapun kejadian perjalanan rumah tangga yang dia alami, tetap saja dengan anaknya sangat amat Dia sayang. bertahan buat anak. Bertahan buat anak dan dengan anaknya tuh sayang. Saya tidak melihat bahwa ada kebencian dengan anak-anak tuh. Yang jadi sakitnya Mbak itu perjalanan rumah tangga aja kan. Oke pemirsa, aku ini nggak cengeng loh sebenarnya, tapi kok ya, aduh. Ternyata ada yang kayak gini tuh, ya kan? Iya, jadi kita jangan pernah merasa kita paling parah punya masalah. Ya, betul. Kita kayaknya paling keren masalahnya, paling parah, paling menyedihkan. Nah, kalau dengar cerita begini, itulah makanya pemirsa jangan lupa tonton Sebuah Jawaban, ceritanya pasti keren-keren.